Aksi nyata yang saya lakukan adalah dengan menyebarkan pemahaman tentang kurikulum merdeka. Apa itu kurikulum? Kalau kita bicara mengenai pengertian kurikulum, tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1/19, yaitu kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Bagaimana seharusnya kurikulum itu? Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan bersifat dinamis, yaitu terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik sesuai kebutuhan mereka kini dan masa depan. Apa fungsi kurikulum? 1. Kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. 2. Kurikulum merupakan pedoman guru dan siswa agar terlaksana proses belajar mengajar dengan baik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Mengapa kurikulum perlu berubah? Kurikulum perlu berubah, 1. Agar relevan dengan perkembangan zaman. Saat ini, pengetahuan dan teknologi semakin berkembang pesat, maka siswa perlu beradaptasi di era globalisasi ini. Agar tidak tertinggal, siswa juga perlu dibekali dengan pendidikan karakter yang baik, agar ia mampu membawa diri di era globalisasi ini. 2. Agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Pada proses pembelajaran abad 21, siswa diharapkan dapat memenuhi kriteria 4C, creative thinking, communication, collaboration, dan critical thinking. Kurikulum sebagai acuan pelaksanaan pembelajaran berupaya menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Kurikulum merdeka mengemas konsep pembelajaran yang berpusat pada siswa. 3. Agar dapat menyiapkan generasi cemerlang di masa depan. Acuan perubahan kurikulum adalah siswa. Siswa yang cerdas dan berkarakter merupakan aset bangsa yang harus dipersiapkan dari sekarang. Persiapan generasi emas dimulai dari satu jantungnya pendidikan, yaitu kurikulum. Guru sebagai kaki tangan kurikulum harus mampu mencetak generasi cemerlang ini dengan selalu adaptif dengan perubahan kurikulum. Berikut saya sampaikan mengenai perubahan kurikulum Undang-Undang Nomor 16 setahun terakhir ini. 1. Kurikulum KBK tahun 2004. Kedua, kurikulum KTSP tahun 2006. Ketiga, kurikulum 2013. Keempat, kurikulum revisi tahun 2017 dan kurikulum merdeka tahun 2020. Berikut saya sampaikan kerangka dasar kurikulum merdeka. 1. Tujuan pendidikan nasional. 2. Profil pelajar Pancasila. Ketiga, kurikulum merdeka. Keempat, prinsip pembelajaran dan asesmen. Dan terakhir, capaian pembelajaran. Lalu, apa yang harus guru lakukan dengan adanya perubahan kurikulum? Apa yang harus dilakukan oleh guru ketika kurikulum mengalami perubahan? Guru harus melakukan adaptasi kurikulum.
Kurikulum dirancang oleh pemerintah pusat, namun siswa memiliki kebutuhan yang berbeda-beda sesuai dengan lingkungannya. Maka dari itu, satuan pendidikan perlu melakukan adaptasi kurikulum dalam pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik guna terwujudnya pembelajaran bermakna. Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan atau KOSP adalah kurikulum yang diadaptasi oleh satuan pendidikan agar sesuai dengan karakteristik, keadaan kontekstual, dan kebutuhan satuan pendidikan itu sendiri. Komponen KOSP: 1. Karakteristik satuan pendidikan. 2. Visi, misi, dan tujuan. 3. Perencanaan pembelajaran mencakup ATP, asesmen, modul ajar, media ajar, dan program prioritas satuan pendidikan. 4. Pengorganisasian pembelajaran mencakup muatan kurikulum, beban belajar, program intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, sistem pendampingan, evaluasi, dan pengembangan. Sedangkan 5 prinsip pengembangan KOSP adalah: 1. Berpusat kepada murid. 2. Kontekstual. 3. Esensial. 4. Akuntabel. Dan 5. Melibatkan berbagai kepentingan. Jadi kesimpulannya adalah: 1. Kurikulum perlu mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. 2. Kurikulum bersifat dinamis dan terus diadaptasi sesuai konteks dan kebutuhan murid untuk membangun kompetensi sesuai masa kini dan masa mendatang. 3. Kondisi lingkungan peserta didik harus dipertimbangkan dalam menyusun kurikulum satuan pendidikan. Demikianlah pemaparan aksi nyata pada topik kurikulum merdeka kali ini. Silakan Anda untuk memberikan pendapat pada link komentar di YouTube ini. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.